Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK Transformasi Plus dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Partiono sebagai guru PAI di SMPIT Al-Huda Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran PAI dengan tema akidah pengertian beriman kepada malaikat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat kalian, coba saya beri salam yang lain. Anak-anak. Siap. Anak-anak. Siap. Anak-anak. Siap. Anak-anak. Siap. 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 Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran setiap urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon salah satu untuk memimpin doa. Silahkan Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya absen dulu. Semuanya masuk? Semua saja. Jadi semuanya bisa masuk kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Semoga kita lancar semuanya aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema kita melanjutkan. Kalau kemarin adalah tentang penciptaan alam ya, penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi Quran surat Al-Anbiya ayat 21, surat 21 ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Masih ada yang ingat apa isi kandungan dari ayat itu? Iya, senantiasa mensyukuri. Ada yang mau menyebutkan isi kandungannya? Mas, satu yang ingat, ayo Mas sebut. Senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Oke, senantiasa mensyukuri ciptaannya, baik yang senantiasa mensyukuri ciptaannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ada lagi yang lain? Betul Mas? Kamu Mas? Apa Mas? Yang kedua Mas? Apa? Ada? Mas, kamu baca Mas? Gak ingat?
Ya, tidak merusak lingkungan sekitar. Yang ketiga apa, Mas? Selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Ya, selalu berzikir kepada Allah siang dan malam. Jadi pertama mensyukuri segala ciptaan Allah, kedua tidak merusak lingkungan, dan tiga selalu berzikir kepada Allah. Baik, sekarang kita lanjut ke materi sekarang ya, yaitu tentang pengertian beriman kepada Allah ya. Pengertian beriman kepada Allah. Kita pakai PowerPoint. Ya, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu satu, menjelaskan pengertian dan dalil beriman kepada malaikat. Dua, menjelaskan makhluk gaib dan sifat-sifat malaikat. Tiga, menjelaskan perbedaan malaikat jin dan manusia. Empat, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dan kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. Sekarang pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Adakah kesamaan sifat-sifat malaikat dengan manusia? Ada enggak kesamaannya? Kesamaannya ada enggak? Sifat kesamaan malaikat dengan manusia? Ada. Ada enggak? Ada, semuanya sama mata. Dua, bagaimana implementasi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang menyebutkan? Baik, untuk menjajaki kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang materi ini, baiklah saya akan memberikan analisis diagnosis, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, kerjakan untuk 5 soal saja ya. Nih. Langsung kerjakan karena waktunya sangat terbatas. Waktu kalian 5 menit saja ya, karena soalnya hanya 5. Oke. Terserah, nggak penting. Ya. Oke. Penting nama, nomor absen. Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah kumpulkan ya. Oke. Sudah semua? Ya. Sudah. Belum. Dan udah? Ya, 5 soal ya. Oke. Udah, Mas? Sudah? 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 Ya. Sudah?
Ya, oke sudah. Ya. Oke, sekarang kalian sudah melaksanakan yaitu asesmen diagnosis, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari bersama. Baik, saya lanjut untuk menjelaskan tentang materi pengertian beriman kepada malaikat. Ya. Oke. Judulnya meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau pengertiannya ya, agar kita tahu. Oke. Malaikat, ada yang pernah melihat malaikat? Yang kita lihat biasanya ada animasinya ya. Seperti ini animasi ini. Ah, ini ada animasi atau gambar-gambar yang sudah beredar di medsos atau di gambar-gambar di buku. Malaikat itu diumpamakan seperti manusia bersayap, ya. Karena ini bisa menjelma ya, menjelma apapun. Tapi kita nggak tahu sebenarnya malaikat itu kayak apa. Yang tahu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya para nabi dan rasul yang pernah diberitahu wujud asli dari malaikat. Hanya digambarkan dia itu adalah punya sayap dan kecepatannya adalah secepat cahaya. Ya, kecepatan terbangnya secepat cahaya. Kita tahu bagaimana kecepatan cahaya. Karena dia terbuat dari cahaya, ciptakan oleh Allah dari cahaya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yang keempat, meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa malaikat itu tugasnya hanya taat kepada Allah, kerjanya tiap hari hanya bertasbih, bertahmid dan seterusnya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba untuk mengetahui pentingnya atau pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di situ ditampilkan iman secara bahasa artinya percaya. Iman kepada malaikat berarti apa? Ayo jawab. Iya, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Dan keberadaan malaikat itu bersifat gaib. Apa artinya gaib, anak-anak? Iya, lawan kata dari nyata. Gaib itu lawan kata dari nyata. Berarti tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau dengan mata telanjang. Oke. Selanjutnya sampai di sini ada yang tanyakan? Ya, kita lanjut kalau nggak ada. Oke, berarti sudah paham. Dalil beriman kepada malaikat. Ada yang bisa baca dalil ini? Siapa yang lancar bacaannya? Nggak ada? Bisa baca, Mas? Oke, saya bacakan kalau nggak bisa. Saya yakin semuanya sudah bisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Sering kita baca bukan? Iya, di surat apa? Al-Baqarah, di ayat yang ya bukan yang terakhir ya, tapi 2285. Surat Al-Baqarah sampai ayat berapa? 286. Nah ini di ayat 285. Taib. Artinya coba baca, Mas. Yang paling utara baca.
Taib, saya lanjutkan. Saya ulang ya. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi ini termasuk ayat dalil dari rukun iman. Rukun iman itu ada berapa toh? Ada 6. Salah satunya adalah iman kepada malaikat. Ya, ini malaikat ini hanya mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalil tentang beriman pada malaikat. Kita lanjut. Nah, ada nama malaikat dan tugasnya. Ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10 ya. Ada malaikat Jibril, terus Mikail, ada Israfil, ya, ada Israel, kemudian Rakib. Jibril tugasnya, Mikail tugasnya, yang keras mas. Malaikat Israfil tugasnya, malaikat Israel tugasnya, malaikat Rakib tugasnya. Baik, kita lanjut. Ada malaikat Ati tugasnya, malaikat Munkar tugasnya, malaikat Nakir tugasnya, Malik tugasnya, Ridwan tugasnya. Alhamdulillah semuanya sudah tahu ya. 10 malaikat beserta tugasnya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, sifat-sifat malaikat. 1. Tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak makan dan minum, dan tidak berjenis kelamin. Maksudnya tidak berjenis kelamin bagaimana? Bukan laki, bukan perempuan, tapi wajahnya bisa membo-membo, menjelma-jelma. Maksudnya apa? Ya kalau menemui seorang laki-laki bisa berupa laki-laki, kalau menemui seorang perempuan bisa berupa perempuan, gitu ya. Tapi bisa kedua-duanya. Baik, kita lanjut berikutnya. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Perbedaannya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari. Malaikat selalu patuh dan taat, jin ada yang patuh, ada yang durhaka. Manusia ada yang patuh, ada yang tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai, manusia mempunyai. Malaikat tidak makan dan minum, jin makan dan minum. Hati-hati, makan dan minum kadang serobot sama jin karena tidak berdoa. Manusia makan dan malaikat pikirannya, jin pikirannya, manusia pikirannya. Ini perbedaannya manusia, jin dan malaikat. Sekarang kita lanjut berikutnya. Hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya apa? Meningkatkan keimanan manusia pada membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar mendorong manusia untuk senantiasa bertindak berhati-hati, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan dan menjauhi amal buruk. Oke, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke, sebelum sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Berarti semuanya sudah paham ya. Nanti bisa diperkaya sendiri materinya. Ya, contoh perilaku yang mencerminkan keiman kepada malaikat. 1. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Enggak ada malaikat yang menyombongkan diri. 2. Tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Wajib menaati perintah orang tua atau
senantiasa bertasbih pada Allah, senantiasa mendoakan yang baik pada orang tua atau guru, selalu mengajak beramal baik, kebaikan, dan menjauhi amal yang jelek. Kenapa? Karena seluruh perbuatan kita diawasi dan diikuti oleh malaikat. Ya, yang baik-baik dicatat oleh malaikat raqib, yang jelek-jelek dicatat oleh malaikat atid. Dan nanti ada yang akan menghakimi kita, mengeksekusi kita. Ketika di alam kubur kita akan dieksekusi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kita akan ditanya, kalau baiknya banyak, insya Allah kita akan aman. Tapi kalau banyak buruknya, kita akan dieksekusi oleh malaikat mungkar dan nakir di kubur. Sebelumnya nanti di hari kiamat juga akan dieksekusi oleh malaikat Ridwan dan malaikat Malik, dimasukkan ke dalam suatu tempat yang satu menyenangkan, satu menyedihkan, yaitu surga dan neraka. Baik, selanjutnya implementasi iman dalam kehidupan, yaitu berlaku jujur, mengingat raqib dan atid, selalu mencatat perbuatan, rajin ibadah karena diawasi malaikat, menjauhi maksiat, menolong sesama, membiasakan amal baik. Oke, kita sekarang masuk ke kelompok ya. Silakan bentuk 4 kelompok. Ya, bentuk 4 kelompok sesuai urutan absen ya. 1, 2, 3, 5. Perbedaan malaikat, jin dan manusia ya. Nah, ini. Kemudian kelompok kedua, jelaskan perbedaan jin, setan dan iblis ya. Kemudian kelompok ketiga, sebutkan 10 nama malaikat dan tugasnya ya. Kemudian kelompok keempat ya, sebutkan sifat malaikat ya, sebutkan sifat malaikat. Silakan dikerjakan, waktu kalian 10 menit ya, selesai. Dan setelah itu nanti setelah selesai kamu presentasikan, masing-masing kelompok maju ke depan. Oke. Ya. Ini Mas. Ya. Oke ya. Ini nama. Terus kamu kerjakan ini. Tanyakan. Waktunya 10 menit saja, silakan kerjakan. Jadi soalnya adalah sebutkan 10 nama ya. Udah ya, cepat jawab. Ayo semuanya ikut aktif untuk mendiskusikan masalah yang saya berikan. Ya, sebutkan sifat malaikat. Ya. Kalau sudah, kalian siap mempresentasikan di depan ya, masing-masing kelompok. Yang sudah selesai, boleh maju ke depan mempresentasikan masalah yang didiskusikan.
Sudah? Berarti sudah siap mempresentasikan ya. Silakan maju ke depan satu kelompok. Tuh di depan berjajar semuanya ya. Yuk. Masalah yang diberikan Ustadz kepada kalian adalah menyebutkan sifat-sifat malaikat. Ayo perkenalkan kelompok 4. Ya. Perkenalan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kemudian sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. 1. Tidak pernah mengumpulkan diri. 2. Selalu taat kepada Allah. 3. Tidak pernah membalas ridha Allah. 4. Tidak pernah berkala. Ya. 5. Selalu bertasbih. 6. Tidak berselisih lagi. Oke. Sudah? Ya. Sifat-sifat malaikat yang disebutkan oleh kelompok 4 adalah tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat pada Allah, tidak pernah membantah, tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak berjenis kelamin. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Sudah jelas? Iya, alhamdulillah. Terima kasih kelompok 4. Silakan kembali. Iya. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok yang siap berikutnya. Ya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalan dulu kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 Ya. Masalahnya apa, Mas? akan menjelaskan perbedaan malaikat, jin dan manusia. Ya. Apa saja silakan. Jin dari api, sifat taat atau durhaka. Ya. Manusia dari tanah, dari akal dan nafsu. Ya, terus. Malaikat dari cahaya, selalu taat. Oke, sudah? Ya. Oke, dari presentasi dari kelompok berapa tadi, Mas? 1? Iya. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, jin itu terbuat dari api. Manusia terbuat dari tanah. Malaikat cahaya. Oke, Mas. Mana? Silakan. Kelompok berikutnya. Mas, cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam. Kelompok 2 akan menjelaskan perbedaan jin, setan dan iblis. Jin makhluk dari api, ada yang beriman dan ada yang tidak. Setan sifat jahat dari jin atau manusia. Sudah? Ya. Ada yang tanyakan dari presentasi kelompok 3? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Oke. Kelompok 2, bentar Mas. Ini menjelaskan perbedaan jin, setan dan iblis. Ya.
Perbedaannya adalah jin itu makhluk dari api, ada yang beriman. Jin ada yang beriman? Ada. Ya. Setan? Setan ada yang beriman? Tidak. Namanya setan itu memang bangsa jin, tapi jin yang durha maka dinamakan setan. Maka setan ini tidak hanya melekat pada jin, tapi juga bisa melekat kepada manusia. Ketika manusia itu durhaka, dia bisa mempunyai sifat setan, itu manusia. Jadi setan sifat jahat dan jin, dari jin dan manusia. Sifat jahat yang dimiliki oleh jin dan manusia itu setan. Kemudian iblis. Apa itu iblis? Pemimpin setan, makhluk durha. Ya. Iblis itu kan mbah buyutnya jin. Ya, jin. Jadi berbarengan dengan Nabi Adam. Kalau manusia itu Nabi Adam, kalau jin itu pendahulunya siapa? Iblis. Paham sampai di sini? Oke, alhamdulillah dapat dipahami. Kemudian kelompok yang terakhir, silakan. Oke, kelompok yang terakhir akan menyampaikan masalahnya apa? Kelompok terakhir, masalah yang berikan apa? Oh ya, oke. Itu menyebutkan 10 malaikat dan tugasnya. Oke, Mas, silakan. Ya. Malaikat akan memeriksa di alam kubur. Malaikat nakir bertanya di alam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ibar menjaga pintu surga. Oke, teman-teman semuanya, ini tadi presentasi dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Itu menyebutkan 10 nama malaikat dan tugasnya. Bagaimana, sudah benar? Bagaimana menurut kalian? Sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 3? Sudah ya, alhamdulillah. Ini ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kemudian Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Malik serta Ridwan. Ya, ternyata ada 10 nama yang wajib kita ketahui. Oke, Mas, sampai di sini sudah paham semua? Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan, terima kasih. Ya, ya anak-anak semuanya, akhirnya untuk pembelajaran akidah, pengertian beriman kepada malaikat ini saya kira sudah cukup ya. Mari kita refleksikan bagaimana pembelajaran hari ini. Menyenangkan? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi kita bisa mengambil hikmah daripada beriman kepada malaikat. Ya, hikmahnya baik Maya. Oke. Oke, jadi hikmah daripada beriman kepada malaikat, coba kita ingat. Itu Mas, salah satu menyebutkan satu-satu. Ada 4 hikmah. Coba Mas, kamu Mas, 1 hikmah. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Terus 2.
jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. 3. Mendorong manusia untuk biasa tidak hati-hati. Iya. Oke. Ya, ini hikmah daripada beriman kepada malaikat. Saya ulang ya, meningkatkan keimanan kepada Allah, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Baik, kiranya anak-anakku semuanya cukup sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga kita semuanya oleh Allah selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dadah.